Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao harus menderita 2 kali jumlah rasa sakit dari kedua rotasi. Yu Hao terus merasakan sensasi tajam menusuk dari area dadanya. Rasa sakit itu sangat mencekik, namun demikian Yu Hao tampaknya tidak melawan rasa sakit. Namun dia segera menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Kristal es yang ditransformasikan oleh permaisuri salju sebenarnya naik dan meninggalkan daerah dantiannya. Sekelompok kekuatan jiwa sebenarnya menarik kristal es yang dibentuk oleh permaisuri salju ke atas. Ini apa yang coba dilakukan oleh permaisuri salju? Yu Hao tidak benar-benar mengerti apa yang dia coba lakukan, namun dia mengerti bagaimana kepercayaan adalah yang paling penting sekarang. Oleh karena itu, dia tidak akan ragu atau bertanya padanya apa yang direncanakan untuk dilakukan. Saat kristal es permaisuri salju naik, kekuatan jiwanya semakin berkumpul di sekitar dadanya. Rasa sakit yang dideritanya menjadi semakin menyiksa. Inti jiwa menyerang lebih intens, melipat gandakan rasa sakit yang diderita oleh Yu Hao. Kekuatan permaisuri es masih sangat stabil. Tulang belakang Yu Hao adalah intinya, sementara tulang rusuknya adalah pendukungnya. Secara keseluruhan membentuk pelindung jiwa, namun Yu Hao menemukan bahwa permaisuri es tidak lagi mengisolasi semua kekuatan spiritualnya. Sebagai gantinya, dia menuangkan sedikit kekuatan spiritualnya mendarat di kekuatan jiwa es pamungkas Yu Hao. Inti jiwanya meluas, sementara kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh permaisuri es juga menguat, namun itu menguat pada kecepatan yang lebih lambat daripada peningkatan ukuran inti jiwa. Yu Hao bahkan lebih kesakitan lagi. Raja beruang es terus melepaskan kekuatannya, mempertahankan tubuh Yu Hao. Saat terus-menerus diserang, Yu Hao tak terhindarkan disiksa. Kristal es permaisuri salju mencurahkan kekuatan jiwanya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Ketika ukuran inti jiwa es pamungkas sebesar kurma itu berhenti berkembang, namun itu menjadi lebih cerah dan lebih terang karena terus berputar. Tulang punggungnya telah berubah menjadi hijau giok dan ada bola cahaya putih kebiruan di dadanya yang menjadi lebih terang dan lebih cerah. Rasa sakitnya semakin memburuk, tetapi kendali Yu Hao tetap sangat stabil. Jika ini adalah masalah lain, dia tidak akan mampu menanggung rasa sakit sebesar ini. Setidaknya dia tidak akan bisa mempertahankan kendali dengan baik. Namun Yu Hao tetap tidak bergerak. Di sisi lain, saat Yu Hao dalam kultivasi tertutup, kota Shrek juga mulai sibuk. Di dalam kota ada semua jenis instalasi alat jiwa yang telah banyak dibantu oleh Sekte Tang. Apa? Yu Hao telah mundur ke kultivasi tertutup? Bagaimana dengan 3 legionis jiwa di Shrek? Di mana mereka? Shanlin berdiri di depan Susansi dan tampak sangat cemas. Ini Susansi juga sedikit terdiam ketika dia kembali ke akademi. Yu Hao tidak mengeluarkan mereka. 3 legionis jiwa masih beristirahat di dunia spektral. Saat ini Yu Hao telah mundur ke kultivasi tertutup. Bibi dan Tang Wutong juga tidak ada faktanya. Susansi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aura Dekan Shanlin berubah sedikit tidak seimbang. Sejak kapan Yu Hao menjadi sangat tidak bisa diandalkan? Mengapa? Mengapa dia berkultivasi tertutup? Apa yang dia lakukan? Shanlin berjalan mondar-mandir. Susansi juga sedikit tidak berdaya. Bebe dan Yu Hao sama-sama tidak ada. Dia adalah orang yang mengurus masalah di Sekte Tang sekarang, tapi dia harus menghadapi kemarahan Shanlin Ayo, bawa aku untuk menemui Yu Hao. Jika dia tidak terlalu jauh dalam kultivasi tertutup, aku akan memintanya untuk melepaskan legionis jiwa sebelum kita merencanakan yang lain. Apakah kamu tahu bahwa ada lebih dari 600.000 tentara dari Kekaisar Yu yang terletak 50 km dari kota Shrek? Mereka memiliki setidaknya 8 legionis jiwa di sana mengawasi kita. Mereka siap melancarkan serangan terhadap kita kapan saja. Susan Silinglung
Dia benar-benar tidak tahu. Setelah mendengar kata-kata Dekan Shalin tubuhnya langsung merinding. Namun Dekan Shan, Yuha berkultivasi tertutup. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku mengganggunya, bagaimana jika menyebabkannya mengamuk? Dekan Shalin merasa semakin tertekan sekarang. Dia selalu sangat peduli tentang Wo Yuhao, namun bagaimana mungkin dia tidak cemas sekarang mengingat bahwa Wo Yuhao memilih untuk mundur ke kultivasi tertutup, tapi tidak membiarkan 3 legionaris jiwa keluar dari demi-plane spektralnya. Sebenarnya Wo Yuhao tidak melakukan ini dengan sengaja, dia lupa tentang ini. Dia sudah sangat tenggelam dalam pikirannya dan berpikir tentang bagaimana dia harus menghadapi situasi saat ini. Setelah dia memikirkan sebuah rencana, dia segera melaksanakannya, namun dia lupa betapa pentingnya legionaris jiwa untuk kota Shrek. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu betapa pentingnya kultivasi tertutup? Namun ini menyangkut kehidupan dan kematian akademi. Jika Kekaisar Yu menyerang, apa yang harus kita lakukan? Jika pertahanan kita tidak cukup kuat, Dekan Shalin sangat marah ketika dia bertanya, apa yang difikirkan Wo Yuhao? Bibi dan Tang Wutong juga tidak ada. Apakah mereka bertiga menjadi gila? Dekan Shan, jangan panik. Ini tidak akan membantu bahkan jika Anda cemas. Jiang Nanan membuka mulutnya. Dia berjalan ke depan Shalin dan berkata, Dekan Shan, kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kami akan membawa Anda ke tempat Wo Yuhao. Mengingat kultivasi Anda harus bisa merasakan kondisinya. Jika Anda pikir dia bisa bangun, kita akan melakukannya. Jika tidak, aku yakin Anda tidak mungkin untuk bersikeras. Lagi pula jika Wo Yuhao mengamuk, dia tidak akan bisa melafalkan mantra yang terkait dengan demi-plane spektralnya. Ketika itu terjadi, Anda juga tidak akan bisa mengeluarkan 3 legiun instruksi jiwa. Dekan Shalin menginjak kakinya. Kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Bawa aku untuk melihatnya. Jika orang lain melakukan sesuatu seperti ini, Shalin akan bergas masuk mengingat temperamennya, namun dia sedikit tidak berdaya melawan Sekte Tang. Perkembangan Sekte Tang selama beberapa tahun terakhir sangat signifikan bagi kota Shrek. Tanpa senjata Sekte Tang, Akademi tidak akan mampu bertahan dari invasi monstro dari hutan Stardo. Akibatnya status Sekte Tang di kota Shrek terus meningkat. Lebih lagi, lebih dari setahun yang lalu Wo Yuhao telah menggunakan banyak obat-obatan berharga untuk mengolah pil keberuntungan Qian Kun. Dia bahkan tanpa pamrih memberikannya ke Akademi. Ini membantu Penatu Asuan untuk berhasil mencapai terobosan dan menjadi limit Doulo. Dia dan Yan Shaozi juga telah memperkuat diri dan mungkin bisa menjadi limit Doulo di masa depan. Mereka tidak melupakan bantuan ini. Inilah sebabnya mengapa Shalin menekan kemarahannya meskipun Wo Yuhao sangat tidak dapat diandalkan saat ini. Di bawah bimbingan Susan Si dan Jiang Nanan, Shalin datang ke aula ala jiwa. Susan Si dan Jiang Nanan sama-sama tahu di mana laboratorium Wo Yuhao berada. Segera mereka tiba, namun mereka dihentikan sebelum mereka dekat. Chaito adalah orang yang menghentikan mereka. San Si, Nanan, apa yang kalian lakukan? Junior, dalam kultivasi tertutup di laboratorium, tidak ada yang bisa dekat dengannya. Bagaimana jika kamu mengganggunya? Meskipun Suan Ziwan tampaknya sangat tidak peduli tentang kultivasi tertutup dari Wo Yuhao, dia memberitahu He Chaito dan yakini datang untuk melindunginya. Susan Si tertawa getir. Chaito, sesuatu yang besar telah terjadi. Junior lupa untuk melepaskan legionaris jiwa. Itu sebabnya Dekan Shan ada di sini untuk menemuinya. Seberapa jauh kultivasi tertutupnya sekarang? He Chaito tertegun sejenak. Dia memandang Shalin yang tidak senang dan tertawa getir. Aku juga tidak yakin, namun kita tidak boleh mengganggunya. Kalian dapat merasakan bahwa aura yang dilepaskannya sangat menakutkan. Ketika dia berbicara, dia menunjuk ke laboratorium yang tidak jauh. Shalin menyipitkan matanya dan perlahan melepaskan kekuatan spiritualnya dekat dengan laboratorium Wo Yuhao. Susan Si dan Jiang Nanan berdiri dekat dengan He Chaito. Meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang jelas, mereka sebenarnya secara tidak sadar membantu He Chaito menghentikan Shalin Jika Dekan Shalin marah dan berencana untuk menemuinya, mereka bisa menghentikannya juga. Pada saat kritis seperti itu, mereka harus memihak junior mereka. Shalin
hanya merasakan sedikit sebelum ekspresinya sangat berubah dan dia mundur selangkah. Laboratorium disegel dengan sangat baik. Logam tebal mengisolasi sebagian besar dari auranya, namun Charlene bisa merasakan perubahan yang terjadi di laboratorium. Ya, aura di dalam sangat menakutkan, itu kacau dan menakutkan. Kenapa sangat kacau? Apa yang Yu Hao lakukan? Jangan bilang dia mengamuk. Dekan Charlene berseru. Ketika dia mengatakan ini, He Cheto dan dua lainnya langsung terkejut. Jika Wo Yu Hao benar-benar mengamuk, itu akan menjadi bencana bagi sekte Tang. Susan si cemas, mengamuk. Dekan Shan, apakah Anda yakin? Dekan Charlene linglung dan dia mengerutkan alisnya. Dia terus diam-diam merasakan apa yang sedang terjadi. Semakin lama dia merasakan, semakin ekspresinya berubah. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah secara dramatis. Aku tahu apa yang dilakukan. Dia benar-benar pergi untuk inti jiwa keduanya. Tidak heran, auranya begitu kacau. Hanya saja, mengapa usahanya begitu berbeda dari Penatua Swan? Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak begitu yakin, namun Dekan Charlene berbeda. Dia telah pergi dalam kultivasi tertutup dengan Penatua Swan dan secara pribadi merasakan perubahan dalam auranya ketika dia mencoba membuat terobosan. Saat itu Penatua Swan memilihnya dan Yan Shaoze untuk menemaninya dalam kultivasinya. Ini karena mereka berdua adalah yang paling mungkin untuk mencapai tingkat yang sama. Mengkonsumsi pil keberuntungan Qian Kun adalah yang terbaik untuk mereka. Inilah sebabnya mengapa Charlene bisa tahu apa yang sedang dilakukan oleh Wo Yu Hao di Akademi Shrek. Sedikit orang yang tahu bahwa Wo Yu Hao sudah memiliki inti jiwa spiritual, tetapi Penatua Swan tidak menyembunyikan apapun dari Yan Shaoze atau Dekan Charlene. Bagaimanapun mereka adalah pilar masa depan dari Akademi Shrek, sama seperti Wo Yu Hao. Selama beberapa tahun terakhir, Wo Yu Hao telah berkembang pesat. Dia begitu cepat sehingga dia bahkan dekat dengan generasi mas roh mereka. Dia sekarang mencoba untuk inti jiwa keduanya. Jika dia berhasil melakukannya, dia mungkin bisa menjadi orang pertama dalam sejarah Shrek yang memiliki dua inti jiwa sebagai Feng Hao Doulo. Dengan cara ini, ia terikat untuk menjadi Doulo Transcendent peringkat 98 di masa depan. Waktu yang ia ambil untuk melakukannya juga akan sangat singkat. Tidak ada hambatan yang bisa menghentikannya di tingkat Doulo Transcendent. Satu-satunya hal yang bisa menghentikannya adalah jika dia mencoba membuat terobosan ke peringkat 99 dari peringkat 98. Ini karena dia perlu memiliki 3 inti jiwa saat itu, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang tahu apakah Wo Yu Hao akan berhasil, namun Charlene sangat sadar bahwa ia akan memiliki kemampuan Doulo Transcendent ketika dia membentuk inti jiwa keduanya. Tidak peduli seberapa pun peringkat kekuatan jiwanya, lebih jauh lagi dia akan menjadi Doulo Transcendent dengan jiwa bela diri pamungkas. Kultivasinya bahkan mungkin melebihi miliknya. Kemarahannya perlahan menghilang. Pembentukan inti jiwa kedua Wo Yu Hao akan sangat signifikan bagi Shrek. Namun mengingat betapa kacau auranya sekarang, bagaimana jika dia mengamuk? Dekan Charlene mengerutkan alisnya dan berkata, Yu Hao harusnya mencoba untuk inti jiwa keduanya, namun aku masih sedikit tidak yakin dengan kondisinya saat ini. Awasi dia dengan cermat, jangan biarkan orang dekat dengannya, dan jangan ganggu dia juga. Ketika Mas Roh mencoba untuk inti jiwa kedua mereka, kondisinya pasti sangat kompleks, banyak hal dapat berubah secara instan. Aku akan pergi dan bertanya kepada Penatua Swan. Dia satu-satunya yang memiliki pengalaman dalam hal ini. Dekan Charlene selalu sangat langsung dan langsung. Setelah selesai berbicara, dia pergi membentuk inti jiwa keduanya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.